Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi malam hari ini dapat garapan sebuah mixer jadul. Ini barang-barang lama. Ya, saya melihat apakah mixer ini masih menyala atau tidak. Oke, untuk lampu indikator, alhamdulillah masih bisa menyala. Jadi sahabat bisa perhatikan di sini lampu indikatornya. Nah, seperti itu. Masih menyala. Tapi di sini saya tidak berani untuk mencolokkan stiker listriknya ini. Saya harus mengecek dulu di bagian dalam. Jadi lumayan juga dapat garapan barang-barang antik seperti ini. Jadi barang ini kemungkinan dulu pada zamannya ini sangat mewah sekali, kemungkinan. Jadi oleh karena zaman, jadi barang ini sudah tidak mau digunakan lagi. Keren. Jadi di sini ini ehonya. Oke, sekarang coba saya perlihatkan sahabat-sahabat. Jadi kemungkinan zaman itu belum ada menggunakan efek dan lain sebagainya. Jadi ini ehonya. Tapi di sini sudah banyak sekali barang-barang yang lepas. Jadi di bagian master out-nya ini. Jadi seperti ini. Untuk di bagian dalamnya ini master inputnya, atau di bagian mikrofon. Sementara untuk di bagian regulatornya ini, dan di sini menggunakan terapo 2 ampere. Dan ini lampu level. Jadi di sini banyak sekali komponen-komponen. Dan ini switch gesernya untuk di bagian master masing-masing, master out-nya. Dan ini master out keluar, ini master input. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 12 channel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 channel. Jadi seperti ini. Jadi di zaman dahulu itu mungkin barang sudah mantap. Jadi di sini untuk PCB, di sini yang ada, saya lihat di sini ada tulisan RCH. Jadi mereknya ini RCH tuh saya sempat perhatikan tuh mereknya. RCH ini nih, yang jelas ini kayaknya nih. RCH. Jadi untuk PCB-nya ini berwarna-warni. Untuk di bagian IC, di sini IC frame-nya itu menggunakan 3 IC. Jadi di sini IC untuk di bagian bass dan treble atau middle-nya. Sementara di sini IC untuk di bagian AUX. Di bagian AUX. Terus kalau dibaca lagi skema ini di bagian jalur pol. Ini juga jalur pol. Ini jalur di bagian efek atau echo. Ini di bagian jalurnya, kalau dibaca di skema sini di bagian input, menghubungkan keseluruhan antara perangkat demi perangkat. Jadi di sini menggunakan, nah ini saya suka. Jadi zaman dahulu aja yang namanya penguat output atau penguat input. Jadi di sini menggunakan penguat input.
sama layaknya menggunakan untuk di bagian preamik. Jadi di sini menggunakan cuma satu transistor. Untuk di bagian inputnya ini menggunakan satu transistor. Sementara untuk di bagian levelnya ini sudah menggunakan output. Nah, ini saya suka. Cuman perbedaannya untuk outputnya ini menggunakan yaitu IC 4558. Jadi 4558 ini bukan berarti tidak bagus. Pasti bagus. Cuman ada perbedaan dengan TL082. Pasti ada perbedaannya. Karena di sini menggunakan IC semuanya menggunakan IC 4558. Oke, mungkin zaman itu masih zamannya pengeluaran 4558. Jadi dibuatlah seperti ini. Oke, saya sekarang coba mau mengukur dulu untuk di bagian mixernya ini. Jadi yang saya ukur pertama kali buat sahabat-sahabat untuk memastikan, karena ini barang lama, barang sudah tua sekali. Jadi saya ingin mengukur apakah trafo ini ada kontak bodi atau tidak. Oke, jadi di bagian primernya aman, tidak ada kontak bodi. Jadi di sini yang harus saya ganti. Untuk di bagian kabelnya di sini sudah sebagian ada dimakan tikus, dan sini sudah ada sambungan, dan di sini ada lagi dimakan tikus. Jadi memang pemesan atau si pemilik mixer ini tidak ada minta digantikan untuk di bagian kabelnya, cuman minta bagaimana mixer ini bisa berfungsi dengan sedia kala sesuai dengan umurnya. Tapi saya selaku servis harus mengambil keputusan untuk mengganti di bagian kabel-kabel seperti ini. Jadi harus diganti. Jadi saya ingin coba sentuh. Saya takut juga. Karena mengapa saya takut dengan listrik? Listrik itu tidak pandang bulu. Mau anak kecil, mau orang tua, mau senior, mau guru, mau presiden. Karena tugasnya itu ya tukang setrum. Dia tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar aturan dia pasti di setrum. Oh iya, jadi pertama buat sahabat-sahabat untuk pengecekan, ambil 50 DC. Jadi cukup digabungkan ke bodi untuk di bagian atau di bagian titik ground. Cek tegangan. Cek tegangan untuk di bagian tegangannya dulu. Jadi di sini tegangan terukur cuman 10 volt. Dan itu pun goyang. Jadi saya sebut goyang, jarum multinya itu gini. Oke, ini di bagian plus. Jadi dia goyang. Dia masih goyang. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau sahabat menyervis barang-barang seperti ini, jadi utamakan dulu itu untuk di bagian polnya, di bagian semestrisnya itu, usahakan tegangannya maupun tegangan plus, tegangan min, itu keluarnya yang masuk ke bagian supply ini harus sama. Jadi tidak boleh timpang salah satu, entah itu di bagian min, entah itu di bagian plus. Usahakan jangan ada yang timpang. Karena kalau ada yang timpang, salah satu itu bisa menyebabkan suara dengung. Karena banyak sekali sahabat-sahabat itu merakit di bagian tone, di bagian yang lain-lain. Bang, itu kok kenapa bisa jadi dengung? Jadi maka kadang-kadang saya balas di WA itu, cek tegangannya bos. Jadi kadang-kadang sahabat itu ada juga yang tidak paham bagaimana cara pengecekan tegangan. Padahal pengecekan tegangan itu bisa diukur menggunakan multi. Kalau memang tidak sama rata antara tegangan min dan plus, itu berarti ada kendala di bagian regulatornya ini. Karena ini di sini menggunakan regulator yaitu bersumber dari trafo.
Jadi disearahkan lagi oleh dioda-dioda menjadi tegangan semestris untuk menyuplai di bagian komponen-komponen yang sudah ada. Jadi kalau memang sahabat menemukan salah satu tegangan itu tidak sinkron atau timpang sebelah atau tinggi sebelah maupun di bagian plus maupun di bagian min, itu tentu menyebabkan sedikit ada masalah di bagian entah efeknya dari suara, entah efeknya menimbulkan suara dengungan. Nah, kalau sahabat menemukan hal seperti itu, di bagian apa yang harus sahabat cek, di bagian mana yang harus sahabat ganti. Jadi di sini salah satunya yang harus sahabat cek, usahakan di bagian elko-nya, di bagian tegangan elko-nya sebagai penyuplai tegangan utama. Jadi di sini ada 4 buah dioda yang disearahkan antara satu dengan yang lainnya. Elko-nya ini maklum barang lama. Setelah elko, kalau memang di elko tidak mengeluarkan tegangan yang timpang, sahabat bisa cek di bagian ini. Jadi di sini ada biasanya kalau barang-barang lama itu bukan pakai 7812 atau 7815, biasanya pakai TIP 41 dan 42. Biasanya seperti itu. Jadi sahabat bisa cek di sini, kemungkinan sudah berubah di bagian kapasitas cara kerja, atau cara kerjanya sudah berbeda dari yang kita maukan. Saya tidak tahu juga menyebutkan, mungkin polaritasnya mungkin sudah ada berubah. Jadi bisa sahabat ganti untuk tegangan-tegangan yang bermasalah. Jadi di sini untuk mixer ini usahakan yang pertama kali dikerjakan yaitu di bagian level. Jadi level ini harus benar-benar nyala. Usahakan. Karena kenapa? Sebagai pedoman, nanti kalau memang sudah levelnya sudah normal, maka kita sentuh saja di bagian komponen, dia akan menimbulkan reaksi di bagian level ini, maka kita bisa mendapat gambaran bahwa mixer ini sudah mengeluarkan suara, tinggal kita menentukan lagi apakah suara itu normal atau tidak, entah serak atau tidak. Nah, tinggal kita pasang amplifier, lalu kita cek menggunakan speaker, dan kita dengar hasilnya melalui speaker. Apakah suara bassnya itu masih bagus, apakah suara yang lain itu masih normal, antara mid atau high-nya. Jadi kalau untuk mengecek atau keluar tidaknya suara, kita bisa memperhatikan di bagian level. Karena di sini untuk di bagian level tidak ada mengeluarkan sinyal sama sekali. Walaupun saya sentuh di bagian level ini, biasanya level ini kan sangat sensitif sekali. Kita sentuh menggunakan tangan, itu biasanya ada mengeluarkan cahaya lampu dan lain sebagainya, tapi ini tidak sama sekali. Jadi sedikit gambaran buat sahabat-sahabat apa yang saya sebutkan di awal tadi untuk pengecekan komponen-komponen seperti ini. Karena untuk sahabat-sahabat para senior atau yang pemula, khususnya di bagian servis elektronik, tidak menutup kemungkinan ketemu hal-hal yang seperti ini. Tidak menutup kemungkinan, siapapun itu pasti lambat laun, kalau memang usahanya berjalan dengan lancar, pasti menemukan barang-barang jadul seperti ini. Jadi seperti tadilah saran saya untuk bagaimana cara mengecek sebuah barang-barang yang sudah jadul seperti ini. Jadi seperti ini aja dulu yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan dengan sahabat-sahabat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan bukan maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, karena saya hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Nanti saksikan videonya bagaimana untuk di bagian hasil akhirnya nanti akan saya buatkan. Oke, mohon maaf buat sahabat-sahabat, video ini saya buat bukan maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Mantap.